Halo, selamat datang di channel Tanpa Budget, sebuah channel yang di-rebrand dari mahasiswa malas jadi channel Tanpa Budget. Di video ini saya akan membuat sebuah tutorial menggunakan geometry nodes tentang bagaimana membuat rumput, dan kalian tidak perlu capek-capek membuat secara manual. Walaupun yang harus capek adalah otak kalian karena harus banyak menggunakan nodes, menggunakan logika agar si nodesnya bisa bekerja. Oke, saya menggunakan Blender 4.0. Kalian bisa menggunakan Blender 3.6, 3.3, ataupun Blender versi 3 ke atas. Yang pasti atau saran saya sih kalian menggunakan Blender 3 ke atas untuk memudahkan kalian. Adapun beberapa fungsi atau add-ons mungkin tidak tersedia di Blender 3.6 ke bawah. Oke, langsung saja kalian ke edit, preferences, kemudian jangan lupa hidupkan node Wrangler. Ini untuk memudahkan kalian dalam menggunakan nodes, dalam geometry nodes, dalam shader nodes, atau dalam nodes yang lain. Kita hapus saja selain cube ini. Jadi kalian tekan klik si cube-nya, kemudian Ctrl I, delete. Setelah itu langsung saja ke geometry nodes. New, kemudian saya akan biarkan dulu group inputnya diputuskan saja. Kalau kalian menggunakan node Wrangler, kalian bisa tekan Shift Alt kemudian klik, nanti ini langsung ke output. Kalau kalian tekan Ctrl Shift, itu akan mengeluarkan viewer node. Ini sebuah node yang akan memperlihatkan secara sementara bagaimana nodes kalian dalam membuat atau dalam mengerjakan suatu project. Kalian akan menggunakan viewer nodes. Kalau kalian menggunakan Ctrl Shift, kalau menggunakan Alt Shift, maka akan langsung ke grup output. Ini di delete saja. Ini kita putuskan menggunakan Ctrl kemudian klik kanan. Setelah itu saya akan memanggil menggunakan Shift A, panggil curve line search seperti ini. Kemudian untuk n-nya dari z saya akan menjadi 0, di x saja. Shift Alt klik, kemudian kalian lihat ini ada curve line-nya seperti ini. Saya akan buat si grid-nya tidak terlihat dulu untuk mempermudah terlihat. Floor-nya saya hapus dan ini tutup dulu. Setelah itu kita buat atau tambahkan resample untuk menambahkan resolusi pada curve. Kemudian jangan lupa kalian tekan Shift Tab untuk mengaktifkan snap mode, jadi biar agak rapi. Setelah itu tambahkan instance point ini, kemudian duplicate ini menggunakan Shift D, klik dulu kemudian Shift D. Dan kalau yang ini kita ubah dari X menjadi Z seperti ini. Ini ke sini. Setelah itu saya akan ubah skalanya yang dari 1 sema menjadi di random pada skala Z, karena kita ingin atau saya ingin si tinggi dari rumput ini agak random, agak tidak sama semua. Gunakan combine XYZ, Shift A. Kemudian untuk sumbu X dan Y kalian ubah menjadi 1. Untuk sumbu Z kalian klik sini. Kalau kalian menggunakan Blender 3.6 berarti harusnya ini bisa sih. Ini klik seperti ini, klik kiri, kemudian tarik. Ini ada icon tambah seperti itu. Kemudian lupas. Kemudian cari random value. Setelah itu minimalnya saya akan ubah menjadi 0,7. Kemudian maksimumnya 1,5. Ini langsung saja tempel ke sini. Kalau misal kalian kurang enak melihat si ukurannya, kalian bisa ubah sheet-nya, atau kalian bisa menambahkan resample curve ini untuk mendapatkan variasi yang lebih banyak. Kalau kalian misal kelihatannya terlalu berdempetan, kalian bisa tambahkan seperti ini.
saya akan ubah saja 10 dulu. Kemudian untuk scene-nya saya akan ubah minimalnya menjadi kecil seperti ini. Setelah itu saya akan buat ini di realize dulu, dibuat dari instance menjadi mesh gitu. Kalau kalian perhatikan apapun objek yang diinstansikan ke dalam point ini, jadi si node ini akan membuat objek apapun menjadi instance dan ditempelkan pada poin-poin yang ada di curve tersebut. Kemudian seperti ini kita hapus juga apa-apa sih. Ini hapus dulu saja ya. Kemudian realize. Setelah itu curve to mesh untuk memberikan profil pada curve-nya. Ini. Kemudian kita tambahkan lagi curve shaper. Ini untuk memberikan profil lingkaran gitu. Kita tidak perlu resolusi yang terlalu banyak, 3 saja sudah cukup, paling minimalnya gitu. Setelah itu untuk memberikan efek bentuk rumput, kita akan ubah ukurannya menggunakan set curve radius. Kemudian radius ini kita perlu trik gitu ya, untuk membuat si radiusnya atau ukuran dari curve ini terlihat seperti rumput. Kalian bisa menggunakan curve parameter faktor seperti ini, dan seperti yang kalian lihat si distribusi ukurannya terlalu kurang tepat gitu. Seharusnya dari besar ke kecil, bukan kecil ke besar. Di sini kita bisa tambahkan reverse curve untuk memutarbalikkan atau mereverse lah ukuran dari curve-nya. Reverse. Setelah kalian reverse curve, kemudian kita bisa memberikan sedikit profile kepada si ukuran bentuk rumputnya. Kalian bisa menggunakan float curve ini. Namun seperti yang kalian lihat, walaupun saya ubah seperti ini, tidak terlihat perubahan bentuk dari si rumputnya. Ini terjadi karena mesh tidak memiliki banyak resolusi, jadi kita akan berikan lagi resample curve di sini, maka akan terlihat seperti inilah ukurannya. Saya akan berikan count-nya mungkin 10 cukup ya, 20 lah, biar lebih detail. Setelah itu kalian ubah saja ukurannya di sini. Sampai terlihat seperti rumput. Nah seperti ini. Jadi masih terlalu lingkaran gitu, karena segitiga kan. Jadi kita akan berikan skala atau mengubah ukurannya pada sumbu Y mungkin. Jadi kita tambahkan lagi scale element. Bisa kalian gunakan transform, bisa sekalian scale element, kalian juga bisa menggunakan transform. Namun kalau transform itu terlalu banyak ya opsinya, jadi saya akan menggunakan scale element saja. Sebenarnya tidak apa-apa kalau kalian menggunakan transform, tapi saya akan gunakan scale element saja. Dari uniform gitu, untuk scale axis. Kemudian untuk si sumbunya, kalian bisa cek dulu saja. Ini sumbu X, berarti sumbu Y. Nah seperti ini. Setelah itu kita akan buat si rumputnya agak merunduk gitu ya. Kita gunakan set position sekarang. Coba set position. Seperti ini. Kemudian kalian tambahkan position dan vektor rotate. Kalau kalian lihat, ini kan sumbu Z ya, seperti ini. Karena saya ingin merunduk ke sumbu X, jadi saya akan ubah dari 001 jadi 100.
Kemudian kita akan gunakan nilai dari curve ini untuk mengubah atau membuat si rumputnya agak merunduk. Namun kita perlu nilai curve ini untuk bisa digunakan di mesh-nya gitu. Karena ini kalau kalian lihat dari curve sudah dirubah menjadi mesh, jadi si parameter ini tidak akan bisa terbaca seperti ini. Jadi kita perlu menangkap nilai atau menangkap parameternya dulu sebelum diubah menjadi mesh, dari curve menjadi mesh. Jadi kita tambahkan capture attribute untuk menangkap atribut dari curve ini. Dari float, dari point, kalian bisa biarkan menjadi point saja. Kemudian ini ke sini, kemudian atribut ini ke sini. Setelah itu bisa kalian tambahkan master node seperti ini dan minus. Kalau kalian merasa nilainya kurang tepat, kalian bisa gunakan value, kemudian tambahkan lagi ini di shift D, kemudian ubah menjadi 2 radians, value ke sini, ini ke sini. Ini minus 40. Jadi kelihatannya seperti minus 45 derajat. Kalian bisa generate si rumputnya lebih banyak lagi. Kalau kalian sudah merasa cukup gitu memiliki rumput ini, kalian bisa shift D saja dulu. Ini kita simpan di koleksi di mana akan menjadi generator gitu. Bush generator gitu. Kita hide dulu. Kemudian yang ini kita apply si geometry control di sini. Setelah itu sebelum kalian membangun rumput, saya akan kembali menghapus dulu si n-nya, dibuat ini jadi 0. Tadi saya buat seperti ini untuk visualisasi saja agar kalian bisa melihat mana rumput yang terlalu tinggi, mana rumput yang terlalu kurang tinggi. Ini akan siap menjeleng. Ini seperti ini. Minus 45. Setelah itu ini menjadi 0, kemudian shift D, ini kita pindahkan ke put. Untuk base generatornya kita hilangkan, kemudian ini Ctrl A. Setelah itu tab A P plus part. Setelah itu kalian klik kanan set origin to 3D cursor. Di sini saya akan tambahkan lagi mesh plane, kemudian ini kita tambahkan geometry nodes baru, berikan geometry nodes misal daratan. Kalau yang ini, yang rumput ini, yang bush generator ini, kita beri nama rumput. Kita hapus dulu, kemudian di plane. Distribute point on face ini, kemudian instance on point, kemudian kalian ambil si collection ini ke sini. Ini bisa kita hide dulu, kemudian separate children, kemudian instance ini ke sini. Klik ini quick systems agar tidak semuanya di satu poin itu dalam satu poin itu hanya memiliki satu instance, itu nggak semuanya. Kemudian untuk si pick instance-nya kalian bisa klik seperti ini saja.
atau kalian bisa menambahkan random value juga seperti ini untuk menentukan, atau ini seperti ini bisa. Setelah itu rotasinya saya akan tambahkan combine XYZ dan berikan random value di sini. Overload ya. Instance index ini bisa kita index. Bisa kita makan random value kan bisa seperti itu. Setelah itu ini tambahkan untuk memberikan random atau biar si rotasinya lebih random, gitu, nggak semuanya ke arah sana. Kalau misalnya rumputnya kurang, bisa kalian tambahkan saja density seperti ini. Kalau misal si rumputnya terlalu bengkok, kita ke push generator. Nah, seperti ini. Mungkin ini ada kekurangannya, dimana kalau kalian membuat si rumputnya tegak, ini kalian harus mengubahnya kembali atau mengaturnya kembali di sini. Namun mungkin akan saya buat video terpisah agar video ini terlalu panjang. Tapi untuk sekarang sepertinya cukup di sini saja gitu si geometry nodes-nya. Dari sini kalian bisa tambahkan lagi ke sini gitu, untuk menambahkan rumputnya seperti ini. Terus kalau kalian ingin menambahkan sedikit animasi pada rumput ini agar sedikit bergoyang, kita bisa main-main dengan dua sumbu yang ini gitu. Kalian bisa gunakan tarik ini, kemudian menggunakan noise. Setelah itu kita turunkan scale-nya agar tidak terlalu ini gitu, tidak terlalu, agar kita bisa melihat sedikit bagaimana rotasinya. Nah, seperti ini 0,34 cukup. Saya akan tambahkan ini jadi 4G, kemudian W-nya saya akan berikan time. Kalau kalian tekan spasi, akan terlihat. Mungkin untuk tinggi dari si rumputnya bisa kalian ketik lagi menggunakan trik yang sama. Command XYZ, ini ke sini, kemudian random value, dan ini dari 1, 2 seperti ini. Kalau misal ininya kurang, bisa gunakan base node, kemudian ubah menjadi multiply. Tapi sebelum di multiply, di subtract dulu 0,5. Nah, seperti ini. Saya akan rapikan dulu ini sedikit lah. Kemudian kalau kalian pindah ke render view, menekan Z, kemudian ke render, ini tidak akan memiliki warna karena warnanya kita ketik di sini, di root. Ini klik salah satunya saja, kemudian tambahkan materials, kalian bisa langsung saja klik warna hijau. Setelah itu kalian klik ini, kemudian tekan shift, kemudian tekan cube sampai 8 yang ini, klik lagi yang cube 1, kemudian Ctrl L dan link material. Setelah itu kita bisa tambahkan lightingnya sedikit ke layout, shift A light,
Sun mungkin biar mudah seperti ini. Kemudian ambient, bloom, dan screen space reflections. Saya akan berikan sedikit area ini agar di rendernya agak bagus. Seperti ini. Ini masih low resolusi gitu. Untuk teksturnya saya akan buat videonya tersendiri. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan buat video yang tema yang sama, namun untuk nanti si rumputnya kalian bisa atur si ketinggiannya atau semua rumputnya dalam satu nodes lah. Namun karena banyak kontrol berarti banyak lagi nodesnya gitu. Jadi harus kalian siap-siap menggunakan otak kalian untuk menghafal atau menggunakan nodes sebanyak mungkin. Ini masih sedikit ya, masih sedikit kalau dibandingkan dengan video nanti yang akan saya buat, dimana kita bisa mengatur si rumputnya, semuanya diatur dalam satu grup node gitu. Jadi mungkin sekian dulu untuk video saya kali ini. Kurang lebihnya maaf, mungkin untuk video selanjutnya saya akan tingkatkan lagi kualitas dan lain-lainnya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.